Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Masih bersama saya Lailatul Mukaromah dalam acara News Update Matsa TV. Pemirsa, tanggal 20 Agustus 2020 kemarin bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun 1442 Hijriah merupakan pergantian tahun baru Islam, yang mana pada tanggal tersebut selalu menjadi rutinitas umat Islam untuk melakukan doa awal tahun. Pada tanggal itu pula, keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah memiliki hajat besar, yaitu pembukaan peringatan Haul Mbah Kiai Haji Abdul Fattah Allah Yaghfirlah, yang dilaksanakan di pemakaman Desa Siman dan diikuti oleh semua santri dan warga desa setempat. Pembukaan haul tersebut diisi dengan membaca wirid 1 Muharram yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Ma'mun Fattah. Malam 1 Muharram merupakan malam yang menjadi rutinitas keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah Siman Sekarang Lamongan untuk mengamalkan wirid 1 Muharram. Di samping itu, keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatah juga mengadakan kegiatan pembukaan peringatan Haul Mbah Kiai Haji Abdul Fattah Allah Yaghfirlah yang dilaksanakan pada malam itu juga, dan tentunya diikuti oleh semua santri dan warga Desa Siman yang lokasinya berada di pemakaman Desa Siman, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Oleh karena belum ada pernyataan dari pemerintah bahwa pandemik telah usai, maka peringatan haul tahun ini diadakan secara sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pembukaan haul kali ini dibagi menjadi beberapa tempat, yaitu di Makam Umum Desa Siman yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Ma'mun Fattah, di Pondok Pesantren Induk Al-Fatah, Pondok Pesantren Majzuratul Fatah, dan Pondok Pesantren Al-Fatah 2 yang ada di SMP Unggulan dan SMA UBPPT Al-Fatah. Habibah Syaukiah melaporkan. Dalam rangka mensukseskan program Matsa TV yang bertajuk Wisata Edukasi, beberapa hari lalu tim Matsa TV telah berkunjung ke salah satu petani hidroponik sukses yang ada di Desa Latuan, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Program ini dilaksanakan dengan tujuan menggali ilmu pengetahuan tentang penanaman dengan sistem hidroponik. Sabtu 22 Agustus 2020 yang lalu, tim wisata edukasi Matsa TV telah berkunjung ke Desa Latukan, tepatnya di rumah Pak Agus selaku pemilik perkebunan hidroponik yang baru berdiri selama 2 bulan dan dipandang sukses oleh beberapa instansi yang pernah berkunjung ke sana. Pak Agus yang berprofesi sebagai guru ini awalnya hanya iseng-iseng untuk mengisi waktu luang semasa pandemik beberapa bulan yang lalu. Beliau belajar secara otodidak, melihat panduan dari YouTube, dan akhirnya Pak Agus berhasil bercocok tanam dengan sistem hidroponik tanpa menggunakan pestisida sama sekali. Pak Agus menanam beberapa tanaman seperti selada, pakcoy, dan kangkung. Dengan memakan waktu kurang lebih 1 bulan, tanaman Pak Agus sudah bisa dipanen. Dan hasil panennya pun sangat bagus dan melimpah, sehingga banyak konsumen yang berdatangan untuk membeli hasil tanamannya tersebut. Rizky Febrian melaporkan. Pemirsa, kita kembali ke informasi tentang peringatan Haul Mbah Kiai Haji Abdul Fattah, pendiri Pondok Pesantren Al-Fatah Siman Sekarang Lamongan. Masa pandemik yang belum dinyatakan usai oleh pemerintah membuat kegiatan puncak Haul Mbah Kiai Haji Abdul Fattah tidak semeriah tahun lalu. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatah Siman Lamongan menyelenggarakan kegiatan puncak acara haul tersebut dengan cara yang sederhana, yaitu cukup dengan membaca tahlil dengan para santri dan alumni yang tinggal di desa sekitar. Pada tanggal 25 Agustus 2020 merupakan hari di mana acara puncak haul Mbah Kiai Haji Abdul Fattah dilaksanakan. Namun, acara tersebut tidak semeriah tahun lalu yang mengadakan secara akbar. Untuk tahun ini, puncak haul dilaksanakan dengan cara sederhana, yakni dengan berbagi makanan kepada warga desa sekitar dengan cara diantar oleh panitia ke rumah warga dan membaca tahlil di dalam lingkungan pondok pesantren bersama semua santri dan alumni yang tinggal di desa sekitar. Acara tahlil ini dibagi dalam 2 model, yaitu offline dan online. Untuk offline, tahlil dilakukan dengan semua santri dan alumni yang tinggal di desa sekitar. Sedangkan untuk yang online diperuntukkan bagi alumni yang tempat tinggalnya jauh dari pesantren. Mereka bisa mengikuti acara tahlil melalui virtual Zoom dan juga live streaming. Wardah Hamidah melaporkan. Pemirsa, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini bisa dibilang cukup sepi.
Hampir di semua kota dan pelosok desa belum ada yang berani menyelenggarakan perayaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan yang sudah rutin dilakukan setiap tahunnya. Namun, tidak untuk Desa Duriwetan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Para pemuda Karang Taruna Desa Duriwetan mencoba mengadakan lomba layang-layang dalam rangka memeriahkan HUT RI tahun 2020 ini, yang tentunya hanya boleh diikuti oleh warga desa setempat. Lomba layang-layang yang diselenggarakan oleh pemuda Karang Taruna Desa Duriwetan ini cukup meriah. Lomba ini diadakan untuk mengisi Hari Kemerdekaan yang sudah berujung akhir. Namun, kenyataannya lomba ini sangat menarik perhatian warga setempat sehingga banyak dari mereka yang mendaftarkan diri untuk mengikuti perlombaan tersebut. Perlombaan ini diadakan khusus untuk kalangan sendiri saja dan tidak menyediakan pendaftar dari luar Desa Duriwetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Matsa TV. Kembali lagi bersama saya Dwi Adelina Batubara. Saat ini saya sudah berada di lokasi kompetisi atau perlombaan layangan di Desa Duriwetan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Lomba ini diadakan oleh pemuda Karang Taruna Desa Duriwetan dalam rangka merayakan HUT RI yang ke-75. Di belakang saya pemirsa nampak ramai sekali, banyak warga yang antusias untuk mengikuti perlombaan ini. Pemirsa, di samping saya sudah ada Bapak Kepala Desa Duriwetan. Di sini saya akan sedikit mewawancarai. 7, 3 sudah siap. Ayo, 1, 2, 3. Selamat siang Pak. Selamat siang. Kira-kira ini ada berapa peserta Pak yang ikut dalam perlombaan ini? Sekitar 300 mungkin. Apakah di perlombaan ini ada batasan usia Pak? Tidak ada, seluruh warga dapat mengikuti acara tersebut. Apakah lomba ini diselenggarakan untuk warga desa sendiri atau dari desa lain Pak? Untuk warga sendiri, adapun ada juga dari pihak-pihak daerah desa lain ikut meramaikan. Kira-kira kriterianya untuk menjadi pemenang di perlombaan itu bagaimana Pak? Yang pertama yaitu bentuk undian, nanti siapapun yang ikut dapat undian. Yang kedua yaitu nanti dinilai yang paling bagus. Itu aja. Paling bagus. Terima kasih ya Pak atas penjelasan dan waktunya, semoga sukses. Baik pemirsa, itulah liputan dari kami dari Desa Duriwetan. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Silakan Lala. Terima kasih rekan Adel atas laporannya. Baik pemirsa, kita beralih ke program baru Matsa TV. Program baru dari Matsa TV yang launching hari Kamis lalu telah mendapat apresiasi dari masyarakat. Program yang bernama Beca ini membuat berita kocak yang bernilai hiburan untuk penonton. Program tersebut ditayangkan perdana di channel Matsa TV Kamis lalu, dengan host kocak bernama Vina dan Iswah. Acara Berita Kocak atau disingkat dengan Beca yang ditayangkan oleh Matsa TV saat ini telah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Acara yang berdurasi selama 30 menit ini mampu menghibur penonton hingga menaikkan ranting viewers dibanding acara Matsa TV yang lain. Bapak Dwi Pranoto selaku Direktur acara Beca ini pun tidak menduga sebelumnya jika acara ini mampu menyaingi program Matsa TV yang lain seperti wisata edukasi, broadcast, dan cuplikan-cuplikan kegiatan yang ada di MTS Salafia. Dalam waktu 1 jam pasca awal upload, acara yang dibawakan oleh host kocak Vina dan Iswa ini telah menembus 100 viewers dan 20 subscribe. Sebuah angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tayangan program Matsa TV yang lainnya. Rizky Febrian melaporkan. Pemirsa, dengan berakhirnya tayangan berita tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Ikuti terus program kami hanya di channel Matsa TV. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.